Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Al-Ustadz Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu hub, cinta, khauf, takut, roja atau harapan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun saat ini Anda berada, jazakumullahu khairan atas sediaan antum semuanya untuk kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Tak lupa lisan kita senantiasa memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan Ahad pagi yang berbahagia ini, kembali kami hadir untuk membawa antum semuanya mengikuti bimbingan serta pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri Alsi Hafidhallahu Ta'ala dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Insya Allah saat lagi kita akan simak dari pembelajaran prinsip dasar Islam. Bagi Anda yang pada kesempatan kali ini bisa mengikuti bimbingan dan pelajaran ini dan ingin bertanya seputar pembahasan, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di aplikasi WhatsApp di nomor tersebut. Untuk berikutnya, kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di masjid, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, di mana banyak manusia tertipu dengan nikmat sehat dan waktu luang. Nikmatani maburun fihi ma katsiru minan nas as-sihha wal faragh. Dan juga kita banyak melupakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita berada dalam agama Islam. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, sehingga jangan kita mengatakan bahwa kitalah ya yang telah memberikan karunia kepada Islam dengan Islam kita. Kitalah yang memberikan karunia dengan kita menuntut ilmu, bukan. Yamunnuna 'alaika aslamu qul la tamunnu 'ala islamakum. Ya, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Dalam surah Al-Hujurat 17 Allah berfirman, mereka mengira memberikan karunia kepada engkau Muhammad atas keislaman mereka. Katakan, qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan, kalian tidak memberi karunia kepadaku dengan keislaman kalian.
wallahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya, bahkan Allah yang telah memberi karunia kepada kalian dengan diberi petunjuk kepada keimanan jika kalian benar. Nah, dengan demikian mari kita syukur nikmat Islam ini. Di antaranya kita pelajari agama Islam, ya. Kemudian Islam itu indah, ya. Islam menjaga kebaikan dan kemaslahatan manusia, disebut dengan yaitu apa maqasidus syariah, ya, yang disebut jaga agama, hifdzuddin, ya, disebut dengan ya ad-daruriyatu al-khamas, hifdzuddin, menjaga agama, ya. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul aql, menjaga akal, dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Itu dalam rangka semua ke sana. Nah, kita sampai kepada Islam menjaga akal, poin ke-13 halaman 134. Ya. Bahwa Islam menjaga akal. Ya. Oleh karena itu Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamr, ya, minuman keras, narkoba, dan rokok di sini. Kenapa? Karena akan bisa merusak akal. Narkoba merusak akal, ya. Kemudian minuman keras merusak akal. Sementara akal ini, ya, kita jadikan sebagai alat di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an atau hati mereka terkunci, ya. Hati di sini tempatnya akal. Sebagaimana Allah juga berfirman, fi dzalika la'ibratun liman kana lahu qalbun, ya. Bagi yang punya hati, ya. Hati maksudnya apa? Ya, inna fi dzalika la'ibrah liman kana lahu qalbun. Surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika la'ibrah liman kana lahu qalbun. Yang demikian itu ada ibrah, pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Maksudnya apa? Dzikrul makan yuradu bihi sahibuh. Dalam bahasa Arab itu, ya, ilmu balaghah, disebut tempatnya tapi maksudnya penghuninya, yaitu penghuni hati adalah akal. Ini, ya. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Quran atau hati mereka terkunci? Nah, ini. Nah, kalau akalnya terganggu, ya, seperti mabuk, tidak boleh sholat, para ikhwan, ya, tidak boleh sholat, ya. Seperti orang mabuk, ya. Orang mabuk tidak boleh menjalankan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukaro, ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan mendekati sholat sementara kamu sedang mabuk. Dan ketika orang mabuk, ada kemungkinan terjatuh kepada yang haram, meninggalkan yang wajib, ya, tidak sholat, bisa terjatuh kepada perzinahan, bisa terjatuh kepada pembunuhan, ya. Ketika apa? Orang akalnya hilang, ya, dengan sebab minum minuman khamr, dengan sebab narkoba. Maka banyak terjadi peristiwa-peristiwa
termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dilalui dengan mabuk dulu. Ya, perampokan, pembegalan, dimulai dengan mabuk. Karena akalnya. Ya. Jadi mabuk ini bisa menyebabkan kepada yang lain, kepada perbuatan-perbuatan mungkar yang lainnya. Ini para ikhwan sekalian. Oleh karena itu, segala sesuatu yang membahayakan dilarang dalam agama Islam. La darara wa la dirar. Semua berbahaya dilarang. Nah, termasuk khamr dijelaskan ya secara khusus dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru ya wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, innama ya sesungguhnya khamr itu judi, naruh sesaji dalam sesembahan dan mengundi nasib, rijsun. Ya, apa rijsun? Perbuatan qabih, buruk. Ya. Fahash, keji. Ini termasuk perbuatan setan. Dan kita dilarang meniru setan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan musuh kalian yang nyata. Ya. Termasuk meniru-niru pengikut syaitan. Ahli ma'asi pengikut syaitan. Tidak boleh mengikuti mereka. Disuruh fajtanibuh untuk menjauh. Ijtinab. Antara dinding kanan, dinding kiri itu ijtinab. Yang tidak mungkin berdekatan. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Sukses. Ya. Di sini menjauhi diri, menjauhkan diri dari perbuatan syaitan termasuk keberuntungan, ya, kemenangan bagi kita. Ketika kita tidak minum khamr, bahwa kita tahu bahwa itu dosa, haram, setiap kita tidak minum minuman keras, kita mendapatkan pahala. Ya. Minuman keras bisa merusak akal, narkoba bisa merusak akal, rokok bisa merusak kesehatan, maka semuanya dilarang. Ya, semua yang bisa merusak akal dilarang. Ini para jamaah. Karena akal ini untuk apa? Membantu di dalam kita memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kehilangan akalnya, ya disuruh apa? Disuruh tidak boleh mendekati sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, ini. Wahai orang beriman, jangan mendekati sholat sementara kalian sedang mabuk. Ya. Ini. Sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan, ya. Ini. Pertanyaannya, kalau sudah tidak mabuk, bolehkah dia sholat? Bukan boleh, wajib. Oh maaf, saya masih kotor, nggak mau sholat. Kenapa? Masih mabuk-mabukan. Ya, mudah-mudahan dengan sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Diharapkan dengan sholatnya ke depan dia bisa tidak mabuk lagi, tidak merokok lagi, tidak narkoba lagi. Sehingga jangan sampai mengatakan kepada orang yang sedang minum minuman keras atau dia suka minum keras, kamu percuma sholat, kamu masih minum keras, nggak boleh. Ya, itu. Kamu percuma sholat, masih konsumsi narkoba, juga tidak boleh. Ya. Kita harapkan dengan dia sholat bisa menghindari
dari mabuk, bisa menghindari dari minuman keras, dari narkoba, dari merokok dan yang lain. Ya. Al-khamru, ya, itu maksudnya menutupi, ya. Ya. Al-khamru itu menutupi, yaitu menutupi akal, sehingga akalnya hilang. Ya. Khamr adalah apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum. Dan setiap yang memabukkan adalah sumber dari kejelekan, sarangnya dosa, pintu setiap kejelekan. Barang siapa yang tidak menjauhkannya, maka ia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan ia berhak mendapatkan hukuman siksa adab dan diancam dengan masuk neraka. Nabi SAW diutus untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Ya, itu. Wa yuhallilu lahumut thayyibat, ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk. Semua yang buruk itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang ya yang minum minuman keras ada sanksinya, ya, yaitu apa? Dicambuk. Itu, dicambuk, ya. Dengan apa? Berapa kali, ya? Dicambuk, ya. 40 kali, ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik anin Nabi sallallahu annahu utiya bi rajulin qad syariba al-khamra fa darabahu bi jaridatain nahwa al-ba'in, ya. Wa fa'alahu Abu Bakar falamma kana Umar istasyara an-nas fa qala Abdurrahman bin Auf fa khafil hudud thamanina fa amara bihi, ya, Umar, ya. Akhrajahu Muslim dari Anas bin Malik, bahwa didatangkan kepada Nabi orang yang minum minuman khamr dipukul dengan dua pelepah daun kurma sebanyak 40 kali. Begitu pula Abu Bakar, ya. Kemudian di masa Umar mungkin karena banyak orang yang menyepelekan, ya, akhirnya dicambuk sebanyak 80 kali, ya. Ini. Nah, kalau di sini malah disediakan minuman-minuman keras, dilegalkan, ya. Maka sebagai orang Islam harus hati-hati. Sebagai penguasa tentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum muslimin kita harus hati-hati, ya. Dan mohon perlindungan kepada Allah agar dibebaskan, ya, dari keburukan-keburukan, terutama minuman keras. Dan kita lihat bagaimana anak-anak muda, ya, sudah minum minuman keras berbahaya, merusak akal, dioplos, ya, dioplos dengan obat, dioplos dengan apa lagi? Spiritus, ya, dioplos dengan macam-macam, ya. Ini para jamaah. Akhirnya apa? Banyak korban sampai meninggal. Karena apa? Ya karena mengikuti hawa nafsunya, ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, ya, mengikuti hawa nafsunya. Hidup di dunia memang ujian para jemaah, ya. Dunia itu ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Ya. Hufatil jannah, ya, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Nabi bersabda, surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan, tidak enak. Antum ngaji, antum sholat subuh, qiyamul lail, tidak enak. Tapi yang haram-haram itu enak. Ya, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan. Itu ujiannya memang. Ya, itu ujian. Ya.
Allah yang menciptakan kehidupan kematian. Untuk apa? Menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Ya. Akhirnya apa? Minuman keras dikasih nama, ya, yang bukan namanya. Itu para jemaah. Ya. Seperti yang sekarang terjadi. Bahwa suatu saat akan diberikan nama, ya, yang bukan namanya, ya. Ini para ikhwan, ya. Dan itu dijelaskan, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat, ya, umat ini memberikan nama yang bukan namanya, ya. Ini diberikan nama yang bukan namanya, seperti minuman keras, namanya macam-macam, ya. Dikasih nama apa? Ya. Ini Nabi bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Ya. Rawahu Ibnu Majah dari Abu Malik Al-Asy'ari. Manusia dari umatku, mereka benar-benar akan minum minuman keras, khamr, dan memberikan namanya bukan dengan namanya. Ya. Ada tidak botol minuman keras, ini minuman keras? Nggak ada, ya. Ini minuman lembut, nggak ada. Ya apa? Topi miring, apalagi whisky, nah, anggur merah dan macam-macam. Itu anggur merah, namanya bagus. Itu makanya Nabi menyampaikan, la yashrobanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismihi. Ya, rawahu Ibnu Majah. Ya. Benar-benar umatku ini akan minum minuman khamr, ya, yusammunaha bi ghairi ismiha, memberikan nama bukan dengan namanya. Terjadi, ya, terjadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu, tapi merupakan wahyu semata. Oleh sebab itu, ayat demi ayat, hadis demi hadis yang kita pelajari, yang telah banyak membuktikan apa yang beliau sampaikan, hendaklah menambah kokoh iman kita dalam hati. Hendaklah bertambah keimanan terhadap kehidupan akhirat, terhadap Allah, terhadap surga, terhadap neraka, terhadap hari kiamat, sirat, hisab, dan semuanya. Ya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan melangkah dengan hati-hati dalam kehidupan ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, pada pembahasan kitab Bulughul Maram, apa? Dalam hidup, perhatikan dua perkara, ya, bagaimana amalan dunia menjadi amalan akhirat, dan bagaimana amalan akhirat berlipat ganda. Amalan dunia jadi akhirat, amalan akhirat berlipat ganda. Meninggalkan larangan dapat pahala, melakukan dosa dapat pahala kalau mau istighfar. Nah, itu sehingga semua kebaikan, ya. Dan kalau kita berbuat dosa sekali, hanya dicatat sekali, para jemaah. Ya. Dan kalau kita nggak jadi berbuat dosa, ya,
maka dicatat berapa kebaikan yang sempurna, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, innallaha katabal hasanat was sayiat thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanat ila sab'i dhifin ila ad'afin katsira wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan satu kebaikan namun tidak melakukannya, maka Allah mencatat baginya kebaikan sempurna. Apabila dia bersungguh-sungguh melakukannya, ya, dan dia melakukan atau catat 10 kebaikan sampai 700 sampai tak hingga. Dan barang siapa berkeinginan kuat untuk melakukan suatu keburukan namun tidak melakukannya, dicatat di sisi Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Jika dia sungguh-sungguh untuk melakukannya, lalu dia kerjakan, dicatat, ya, yaitu kalau bersungguh-sungguh untuk berbuat dosa, cuma dicatat 1. Kalau kebaikan, ketika sungguh-sungguh melakukan, tapi ada udzur, dapat pahala yang sempurna. Kalau dikerjakan, jadi 10, jadi 700, jadi tak hingga, ya. Kalau keburukan, ketika dia ingin berbuat buruk, tidak dikerjakan, dapat pahala yang sempurna. Kalau dikerjakan, ya, cuma dicatat sebagai satu keburukan saja. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari jangan remehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ittaqun nara walau bisyaqit tamroh, takulah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Ya. Meskipun hanya dengan separuh biji korma. Ini menunjukkan kepada kita, ya, yaitu kebaikan Allah, ihsannya Allah kepada kita, para jemaah, ya. Ini. Ketika kita tidak minum minuman keras bisa dapat pahala kalau kita meyakini bahwa itu termasuk bagian dari dosa, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali membimbing dan menyampaikan pelajaran Rafat di kesempatan kali ini dari pembahasan prinsip dasar Islam. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan secara langsung via telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0218236543 juga melalui pesan singkat WhatsApp. Silahkan. Halo. Silakan, halo. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda siapkan, baik itu via pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Pertanyaan pertama kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang berkaitan berseliweran di media sosial tentang fitnah
tentang tuduhan-tuduhan keji dari sebagian orang berkaitan dengan dakwah salaf ini, yang menuduh dakwah kita adalah dakwah yang sesat, dakwah yang penuh kebencian, mengkafirkan, membid'ahkan, dan jauh dari kelemah lembutan. Bagaimana menyikapi hal-hal tersebut? Silahkan Ustaz. Iya. Pertama yang harus menjadi perhatian kita bahwa ad-dakwah as-salafiyah merupakan seruan dan ajakan ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh salafus soleh. Itu yang harus menjadi perhatian. Ketika kita mendakwahkan Quran Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, maka dijamin oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan surga. Buka surat At-Taubah ayat yang 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, itu. Khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ya, ini. Ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa? Sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikut mereka siapapun dengan ihsan, ya, dengan baik, maka Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Ya. Kemudian Allah sediakan bagi mereka surga mengalir sungai di bawahnya kekal. Dzalikal fauzul azim, ya. Demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Jadi jaminan bagi orang yang mengajak kepada ad-dakwah salafiyah, mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pertama, Allah ridho. Yang kedua, ada diberi jaminan surga, dijanjikan surga. Ketiga, kemenangan yang besar. Itu ad-dakwah as-salafiyah. Ya. Dan prinsip utama dakwah salafiyah adalah mengajak manusia kepada tauhid, menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan, serta mengajak kepada sunnah dan menjauhi bid'ah, mengajak kepada ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Sebagai konsekuensi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, tinggal perkara apa yang dipersoalkan, apalagi dikatakan ajakannya adalah ajakan sesat. Perkara yang mana? Ya, dalam masalah akidah nggak lepas, atau ibadah, atau muamalah, atau akhlak, nggak lepas dari itu. Berikan satu contoh saja bahwa dakwah salafiyah sesat dalam itu. Dalam masalah Allah di Arasy, Allah berfirman Ar-Rahman 'alan 'arsy istawa. Allah istiwa di arasnya. Istiwa itu apa? Irtafa'ah wa 'ala, tinggi. Ya, bahkan dibuktikan oleh seorang budak ketika ditanya oleh Nabi SAW ketika mau dibebaskan. Aina Allah? Qalat fis sama. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Ditanya oleh Nabi, di mana Allah? Di langit. Bukan berarti bertengger di situ. Allah tidak perlu pada makhluknya. Bisama itu as-sama as-sumu, tinggi. Irtafa, ya, wa'ala, tinggi. Siapa aku? Engkau Nabi, engkau Rasulullah. Maka kata Nabi, bebaskan dia, sekarang sudah jadi orang beriman. Wanita beriman. Yang kedua, kalau kita tidak mengikuti salafus soleh, ada ancamannya. Surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, dibiarkan tersesat, dimasukkan neraka jahanam, dan itu merupakan tempat yang buruk. At-Taubah ayat 100, al-wa'du, janji Allah bagi orang yang mengikuti salafus soleh. Siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'in. An-Nisa 115, ancaman bagi yang tidak mengikutinya. Dalam surah Al-Baqarah 137 ada janji dan ancaman. Ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman siapapun seperti imannya kalian, ketika ayat Quran turun, yang dimaksud kalian tidak lain adalah para sahabat. Apa jaminannya? Allah akan berikan hidayah. Faqad ihtadaw, dapat hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka berpaling, mereka berada dalam permusuhan. Ini ada janji, ada ancaman. Ya. Jadi kalau mengikuti para salafus soleh, ada janji, ada ancaman. Siapa salafus soleh? Nabi bersabda, "Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida wa hiyal jamaah." Faqalu ya Rasulullah, ma hiyal jamaah? Faqala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Boleh, silakan siapapun mengklaim yang satu itu. Ya. Dan Nabi menyampaikan yaitu yang satu al-jamaah. Langsung bikin jamaah ini, jamaah itu. Bukan itu. Di sini para sahabat bertanya, siapa al-jamaah? Apa jawaban Nabi? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa saja yang aku berada di atasnya hari ini beserta para sahabatku. Apa saja? Di sini isim mausul memberi faedah umum, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Dan tunjukkan ya satu perkara saja dari dakwah salafiyah yang diserukan oleh para dai yang dikategorikan sesat. Tunjukkan satu saja. Satu saja. Kalau mau satu-satu boleh, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, tunjukkan. Ya. Itu. Nah kemudian yang dimaksud dengan salafus soleh secara mutlak adalah 3 generasi. Sebagaimana yang disampaikan, direkomendasikan oleh Nabi SAW. Khairun nasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Rahul Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Lalu berikutnya tabi'in. Lalu berikutnya tabi'ut tabi'in. Ini. Ya. Tinggal isinya apa? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, silakan tunjukkan satu saja. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama, satu yang tadi menjelaskan kalau memang bisa, ya. Ada janji Allah berupa ridho, surga, kemenangan. Kalau kita mengikuti salafus soleh. Ada ancaman kalau tidak mengikuti, dibiarkan sesat, dimasukkan neraka jahanam. Ya. Dan siapa salafus soleh? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan dalam surat At-Taubah 100 umum, walladzina tabauhum bi ihsan. Alladzina di sini dalam bahasa Arab adalah isim mausul. Isim mausul ifidul umum, siapapun, tapi dengan catatan muqayyad bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Itu ya, menjelaskan itu pertama. Yang kedua, kalau masih dijelaskan, masih dikatakan sesat, ya sabar. Ya, sabar. Nabi juga dulu dikatakan tukang syair. Ya,
Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dulu mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah. Nah, dakwah salaf menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jauhkan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Minta-minta sama kuburan syirik besar. Ya. Ini. Minta-minta kepada pohon besar syirik besar. Itu. Itu dakwah salafiyah. Ini. Itu. Seperti dalam firman Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah kepada selain Allah. Apa menyembah? Ad-du'a wal ibadah, surat Yunus 18. Mereka berdoa menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa mencelakakan mereka, juga tidak bisa memberikan manfaat. Lalu beralasan wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Mereka ini orang-orang yang bisa memberikan pertolongan kepada kami di sisi Allah. Nah, ini syufa'a. Ya. Ya. Katakan, tanyakan, apakah kamu ingin memberitahukan Allah dengan apa yang Dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Sungguh Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka syirikkan, mereka sekutukan. Nah, ini. Ya. Jadi ketika dakwah salafiyah mengatakan, ayo jangan minta-minta sama kuburan. Itu Quran yang mengatakan. Ya. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dengan doanya, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Apa disembah? Minta-minta berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, itu para jamaah. Minta-minta di bawah pohon besar dan seterusnya. Kalau sudah disampaikan semua bahwa dakwah salafiyah mengajak kepada sunnah, menjauhi perkara bid'ah yang memang tidak ada, ya, tuntunan dari Nabi, ya, tidak ada perkara dari Nabi, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Itu. Dan dakwah salafiyah mengajak kepada ketaatan, menjauhi perbuatan maksiat. Kalau sudah dijelaskan, sudah tahu, apalagi ini pengajian Roja ini umum, ya, radionya umum, televisinya juga umum, siapapun boleh mendengar, siapapun boleh melihat, ya, siapapun boleh bertanya, baik langsung dalam siaran maupun nanti barangkali secara pribadi, boleh, tidak ada masalah, karena dakwah ini dakwah terbuka. Kalau dakwah terbuka, apa yang dikhawatirkan akan kesesatannya? Karena semua bisa menyaksikan, semua bisa mendengarkan. Ketika dakwah salafiyah memberikan perhatian kepada umat kaum muslimin tanpa kecuali agar jangan jatuh kepada kesyirikan, jangan jatuh kepada perbuatan bid'ah, jangan jatuh kepada perbuatan maksiat. Itu cuma menunjukkan bahwa apa? Kasih sayang kepada kaum muslimin, kepada saudaranya. Ya, kepada saudaranya. Kalau kita sayang kepada umat, beritahu mereka jangan terjatuh kepada kesyirikan. Kalau ingin tahu macam-macam kesyirikan, macam-macam tauhid, bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan, banyak kajian-kajian tauhid. Antara kita di sini ada kajian Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Di sebagian tempat ada Fathul Majid, ya. Ini kita dengarkan. Silahkan kalau ada perkara yang ini tidak benar dengan sesuai dengan Quran, dengan hadis, bisa didiskusikan, munakosyah ilmiah, sehingga apa? Lepas
dari macam-macam yaitu tuduhan. Nah, kalau masih begitu ya harus sabar. Ya, sabar. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dulu asing, suatu saat akan asing, maka berbahagialah orang yang dianggap asing, yang dianggap aneh, tapi jangan nganeh-nganehi. Ya, dakwah tauhid dulu memang aneh, asing, akan kembali asing. Itu. Dakwah tauhid itu apa? Mengatakan tidak ada sesembahan yang berada disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta. Ya. Itu adalah orang musyrik Quraisy mengakui. Ya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard am may yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun. Nabi disuruh untuk bertanya kepada orang musyrik Quraisy, wahai Muhammad, coba tanya mereka siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapa yang mengatur semua urusan? Pasti orang-orang musyrik Quraisy menjawab adalah Allah. Itu. Tapi kenapa tidak dikatakan bertauhid, dikatakan musyrik? Karena tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Tidak mau meninggalkan wa qalu la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasr. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghus dan Ya'uq dan Nasr. Di zaman Nabi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Di zaman kita siapa? Itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dulunya banyak pengikutnya, lalu dijadikan berhala, lalu disembah, dijadikan sebagai perantara. Ya, ini walladzina takhadu min dunillah, ya, qalu ma na'buduhum, ya, walladzina takhadu min dunillahi awliya qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami enggak nyembah mereka, cuma agar mendekatkan kami kepada Allah. Yaitu orang-orang yang sudah mati itu biar mendekatkan kami kepada Allah. Nah, dakwah salafiyah mengajak, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan permintaan kalian. Mengajak kepada sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah. Mengajak kepada ketaatan, menjauhi yaitu perbuatan maksiat. Ya, itu dakwah. Kalau sudah disampaikan seperti pengajian di radio dan TV yang kita cintai, Roja, ya, dan Allah banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ini kan terbuka, ya, terbuka sehingga siapapun boleh memberikan masukan, munaqasyah, diskusi ilmu, ya, seperti itu. Selebihnya ya sabar, ya sabar. Karena kita ketika mau melakukan kebaikan sudah pasti akan banyak ujiannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'hu, ya, mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka, ya, masa wadh-dharra, ya, itu diberi ujian dengan berbagai macam tekanan, dipukul, diusir, bahkan dibunuh. Sampai orang beriman, orang Rasul dan orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah dekat. Bahkan, ya, para dai-nya masih banyak yang hidup karena masih juga sudah yang meninggal. Berapa kaum muslimin yang menerima dakwah ini? Karena dakwah ini, ya, dakwah yang insya Allah polos lah, inosen orang bilang, tidak ada tujuan, ya, tidak ada tujuan-tujuan politik, tidak ada tujuan rekrutmen manusia, ya,
Mereka menerima berbondong-bondong sendirinya. Tidak ada kartu anggota. Tidak ada ketuanya. Tidak ada pimpinannya. Ya, mengajak Quran Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Selesai. Setelah itu silakan tafadhol, amalkan masing-masing. Tidak ada kartu anggota, tidak perlu seperti itu. Ya. Nah, kita semua di sini demi apa? Ilmu dan amal. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan kembali sampaikan pertanyaan dari hamba Allah. Ustadz, bagaimana kita mengoptimalkan, mengajak dan mendakwahkan kepada anak-anak remaja atau pemuda yang saat ini jika diadakan daurah, pengajian-pengajian, di dalamnya hanya berisi orang tua, kemudian sebagian kecil anak-anak, dan apabila ada kajian anak-anak, ya anak-anak banyak, tapi kalau kajian remaja jarang sekali mereka hadir. Mereka walaupun dari anak-anak pondok ketika mereka pulang, mereka kalau ada kajian remaja malah menghadiri permainan-permainan seperti main game, kemudian ke tempat-tempat hiburan. Bagaimana mengajak kembali anak-anak muda ini untuk istiqomah mempelajari agama Islam ini, silahkan. Kita tahu bahwa di zaman Nabi itu banyak para pemuda, ya, bahkan hampir para pemuda, dan Nabi mengajak, ya, dengan manhaj kenabian, dengan mengajarkan akidah, tauhid, ibadah, akhlak, ya. Seperti kepada Abdullah bin Abbas, beliau katakan, ya gulam. Gulam itu umur 0 tahun sampai sebelum balik. Dan di saat itu umur beliau 9 atau 10 tahun. Ya. Dan di saat itu ya ada permainan ada. Ya. Seperti ketika diajak puasa 10 Muharram, ya, diajak bermain, ya. Ya, ada permainan. Itu. Dikasih apa namanya, ya, nah, ini hadisnya, ini lumayan, jawabannya lumayan ini. Satu-satu saya sampaikan. Arsalan Nabi SAW ghadata Asyura ila Qur'al Ansor man asbaha muftiron falitimma baqiyata yaumi wa man asbaha sha'iman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana, ya, wa naj'alu lahum al-lu'ba minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'taynahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Rawahul Bukhari dari Ar-Rubai' binti Muawwid. Nabi mengutus utusan di pagi hari bulan Asyura kepada beberapa tempat Ansor dan mengatakan, barang siapa yang berbuka tidak puasa, ya, maka silakan tahan, ya, faljitimma baqiyata yaumi. Barang siapa yang berpuasa maka lanjutkan puasanya. Lalu kata Ar-Rubai, kami puasa setelah itu dan kami mengajak sibyan. Sibyan itu anak-anak kecil. Untuk apa? Puasa Asyura, ya. Dan kami buatkan apa? Kami buatkan al-lu'bah minal ihni, mainan dari bulu-bulu, ya. Ketika seorang dari mereka nangis minta makan, kami kasih mainan itu sampai kami hatta yakuna indal iftar, dirayu sampai menjelang berbuka puasa lah ini, ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain orang Muslim disebutkan, ya, wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah wa nadhabu ilal masjid wa fanaj'alu lahumul lu'ba minal ihni
fa idza baka ahadum ala ta'ama qainaha iya indal iftar. Ya. Kemudian kami ajak anak-anak kecil kami puasa dan kami bawa ke masjid. Kami bikinkan mereka mainan dari bulu-bulu. Kalau mereka nangis minta makan, kami kasih itu mainan sampai bilang stop. Nah di sini ada apa? Ada lafaz masjid, ada lafaz permainan, ada lafaz apa? Anak-anak kecil. Gitu. Nah di sini, ya. Maka apa? Ini juga boleh dibilang sebagai sarana, wasilah. Anak kecil mainan nggak ada masalah. Ya Aba Nugair mafa'ala. Ya Aba Numair mafa'ala an-Nugair. Ya Aba Umair, adanya Anas bin Malik nangis pegang burung. Burungnya Abu apa? An-Nugair. Dia kunyanya Abu Umair. Ada apa dengan An-Nugair? Mainan burung. Mainan bulu-bulu. Mainan Aisyah, mainan boneka-bonekahan. Ya. Nah, sehingga bisa kita jadikan mainan tersebut sebagai wasilah. Ya. Untuk mengajarkan kepada anak-anak. Ibnu Abbas umur 9 tahun, 10 tahun. Kita lihat, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa idha ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufiyatil aqlam, wa jafatis suhuf. Wahai gulam, umur 9-10 tahun. Masih anak-anak remaja. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan jagamu. Jaga Allah, engkau akan dapatnya di depanmu. Kalau engkau minta pada Allah. Kalau minta pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat pertolongan kepadamu, tidak ada manfaatnya kecuali yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala untukmu. Sebaliknya seandainya manusia bersatu mencelakakanmu, tidak ada artinya kecuali sudah ditetapkan Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Umur 9-10 tahun sudah diajarkan tentang akidah yang benar-benar penting dalam menghadapi masa depan ini. Ya. Mu'ad bin Jabal naik di atas keledai. Nah, sehingga sarana-sarana wasilah selama itu tidak bertentangan, maka tentu saja boleh, ya, pakai wasilah ini, wasilah para jemaah. Tapi kalau wasilahnya harus dengan musik, kalau nggak dengan musik anak muda sekarang nggak bisa, ya nggak bisa, ya, wasilah-wasilah yang tidak dibenarkan, ya. Nah, oleh karena itu pandai-pandai menyikapi anak muda pada zaman sekarang, ya. Mungkin kalau ada permainan-permainan yang masyru' tidak bertentangan dengan syariat seperti kuis, ya, lomba apa, ya, nggak ada masalah. Dulu asalkan tidak sampai teriak-teriak di dalam masjid seperti itu, ya. Sebab misalkan ini namanya mudharah, menukar dunia untuk kepentingan agama, dikasih konsumsi, ya, kemudian dikasih ada muhsinin gratis gak bayar misalkan, itu akan menarik orang, anak-anak muda terutama, ya, dikasih buku kecil apalah, ya, masalah pemuda seperti itu. Selama wasail tersebut tidak bertentangan, maka al-wasail lah kamul maqasid, sarana punya hukum yang sama dengan tujuan, ya, dan tetap diajarkan akidah kepada mereka dan tauhid pada mereka. Tapi memang mungkin penjelasan yang diberikan kepada anak-anak disesuaikan dengan kondisi, terutama dikembalikan kepada fenomena-fenomena yang ada di masyarakat sehingga mereka bisa memahami, ya. Likulli maqamin maqal. Setiap orang itu pasti punya masing-masing cara
menerima pemahamannya, ya. Sehingga jangan sampai kita putus asa dengan remaja-remaja diundang untuk ikuti daurah, ya. Dan kebetulan ya beberapa kesempatan kami melakukannya dan alhamdulillah ya mereka berbondong-bondong datang, ya, berbondong-bondong untuk mengikutinya. Itu insya Allah. Mungkin di tempat lain punya kondisi yang berbeda, ya, maka lihat wasilah sarana selama tidak bertentangan. Tadi dibikin mainan dari bulu, ya, dibawa ke masjid bahkan, ya, itu. Bahkan dulu di zaman Nabi, sampai Aisyah berada di belakang Nabi, nengok melihat, ya, orang-orang Habasyi sedang latihan gulat, latihan melempar tombak. Di mana? Di masjid. Itu. Ya. Nah, selama sarana tersebut tidak bertentangan dengan syariat, silakan kita lakukan. Ya. Ini asalkan tidak teriak-teriak karena masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang menarik bagi pemuda selama tidak bertentangan dengan syariat, maka tentu saja tidak ada masalah sebagai sarana, ya. Tadi mainan, ya. Juga Aisyah radhiyallahu taala anha punya boneka-boneka. Udah Nabi menyampaikan hadis kepada beliau, yang hadis sampai kepada kita. Ya, itu. Nah, sekarang anak-anak TK di sekolah, ya kan, ada sarana permainan, nggak ada masalah. Ya, selama tidak ada penyimpangan yang haram seperti musik yang memang diharamkan, ya, meniru-niru ahli maksiat, ya, itu tamsil, ya, jadi aktor tokoh-tokoh orang-orang kafir, ya, nggak boleh. Itu demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita tetap bersabar, istiqomah, dan selalu belajar dan belajar. Ketika kita tahu ada yang salah, maka jangan segan untuk rujuk. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan dan akhwat, ya, dari subuh tadi, dan juga kepada ikhwan yang ada di studio, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga kita dijaga oleh Allah, diberikan ampunan, istiqomah menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah untuk semua kaum muslimin tanpa kecuali. Semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka semua, kita semua, memberikan hidayah, istiqomah menghadap Allah, husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum para Ustadz Mahfud Umri Alsi hafidhallahu ta'ala telah berkenan untuk meluangkan waktunya guna menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat dari prinsip dasar Islam. Hingga di kesempatan pagi hari ini kita sampai pada pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan mendapatkan kemudahan untuk bisa memahami pelajaran ini dan juga mengamalkannya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.